Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala, tentunya doa-doa kita tidak melupakan. Manusia dicipta untuk beribadah. Inti syari ibadah itu adalah doa. Ketaatan badan itu terbatas, tetapi doa itu peluangnya sangat luas. Ketaatan pun juga masuk di dalam wilayah doa, entah doa ibadah, doa permintaan, atau wasilah-wasilah yang dikerjakan ujung-ujungnya sebagai pengantar doa. Doa itu apa saja? Di antaranya bangun tidur. Yang belum bisa berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Doa supaya kita dibantu untuk mampu taat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa supaya kita mendapatkan pembekalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa supaya kita diberikan ilmu bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Doa setelah berkarya, semisal Nabi Ibrahim selepas membangun Ka'bah, kita pun juga baru saja meninggalkan proyek besar Ramadan dengan seperangkat amal yang kita kerjakan. Doa kita, taqabbalallahu min a'malina kulliha. Ya Allah, terimalah dari amal-amal kami semuanya. Adapun doa yang berkembang di masyarakat sebagai ucapan sering tersampai ketika orang berhari raya, minal aidin wal faizin, itu doa atau permintaan maaf. Minal aidin wal faizin itu doa atau permintaan maaf. Apa jawabnya? Seringnya orang berungkap minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ngoten nggih biasane nggih. Maknanya bukan itu, tetapi itu merupakan doa. Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali. Memang kita diperintahkan kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kamu kepada Allah dan berserah diri untuknya. Berserah diri dengan tauhid, entah rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah. Berserah diri dengan taat, dengan aneka ragam macam ketaatan. Berserah diri dengan menjaga jangan sampai apa yang kita kerjakan rusak.
Itulah wujud orang kembali kepada Allah. Makanya minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali. Apabila kembali kita pada Allah betul, teriring dengan doa wal faizin, yaitu semoga termasuk orang-orang yang beruntung. Puncak kesuksesan kembalinya orang kepada Allah Ta'ala mati dengan istiqomah, itu puncak. Karena kembali nggak kembali kita pasti akan kembali, dan kondisi kembali itu dikatakan benar ketika itu istiqomah. Memang Allah perintahkan wa'bud rabbaka hatta kali yakin, beribadahlah kamu kepada Allah terus, gak boleh mandek, bahkan semakin gede. Kapan baru selesai? Bila sudah datang mati. Upayakan kematian kita mati yang indah, sedang beramal soleh, bahkan bisa berucap dengan la ilaha illallah. Harapan ke depan besar. Puncak harapan kita adalah sebagaimana Allah jelaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka, semoga kelak kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Semoga kelak kita berkumpul di surga Firdaus. Itulah keberuntungan yang besar. Adapun dunia itu kecil. Bila kita di dunia beruntung untuk modal, untung satu agar bisa menggapai untung yang nomor dua, sukses nomor dua agar bisa menggapai sukses yang nomor tiga. Makanya kebaikan kita selama Ramadan ya wajib untuk kita jaga. Dan sudah banyak penjagaannya. Pertama, memang kita diperintahkan istiqomah. Yang nomor dua, memang kita diperintahkan menjaga. Bentuk real diantaranya ialah sapa sing poso Ramadan mengiringkannya 6 hari di bulan Syawal, maka dia punya nilai puasa setahun. Nah, saya berharap semuanya sudah poso Syawal kabeh. Pun tanpa dereng, ampun harapan saya. Bila sudah, alhamdulillah. Bila belum, segera, mumpung masih ada 10-an hari, bukan persis tapi 10-an hari. Dijepok 6 dino masih sisa. Nah, segera. Itu untuk menjaga. Ramadan bersama Syawal punya nilai setahun, nanti setiap bulan berikutnya maka supaya juga punya nilai puasa sesasi, walaupun tidak puasa full. Terus pun caranya pun poso 3 hari setiap bulan. Upayakan itu kita miliki. Kenapa? Kita butuh penjagaan. Karena puasa itu merupakan benteng, dan seringnya ketika orang itu puasa itu dimudahkan taat. Karena sebab-sebab bencana itu terkendali dengan puasa. Sebab-sebab bencana terkendali dengan puasa. Tentang urusan mulut, syahwat, semuanya terkendali dengan puasa. Dan kenyataannya ketika kita puasa banyak fasilitas dan itu meningkat. Napa fasilitasnya pun bulan Ramadan? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, sinta dibelenggu. Upayakan fasilitas itu kita pertahankan dengan cara puasa juga. Dengan cara puasa juga. Nah, seperti itu. Makanya jangan sampai ada bulan berlalu tanpa diisi dengan puasa. Sing penting sesasi telung dino, hari keberapa terserah. Kalau memang nggak bisa pada tengah bulan, tanggal 13, 14, 15. Itu semua dalam rangka untuk menjaga kebaikan kita semuanya. Semoga kita terjaga sehingga kita nanti akan
istiqomah di sisi Allah Ta'ala, kematian kita bisa husnul khotimah, kalimat la ilaha illallah nanti akan terucap dari lisan-lisan kita semuanya. Ayolah ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Bulughul Maram, masih temanya tentang jenazah. Hadis terakhir yang kita kaji kemarin bahwasanya mayit di alam kubur itu disiksa dengan sebab diratapi. Walaupun si mayit sudah tidak beramal, tetapi dia mendapatkan siksa karena yang hidup meratap. Termasuk bikin acara ngumpul-ngumpul, makan-makan di rumah duka, itu juga termasuk kriteria meratap. Dan di masyarakat sangat banyak. Lalu apa makna dari hadis di atas? Pertama, bila masyarakat punya tradisi masyarakat, seseorang masih hidup tidak ingkar, ridho saja dengan tradisi meratap, nggak ingkar, ketika mati dia dapat siksa. Ayat nomor 2, seseorang yang punya kewajiban ngurus keluarganya sementara masyarakat punya tradisi meratap, orang tadi tidak bernasihat kepada keluarganya karena keluarganya nggak dinasihati, masyarakat punya tradisi meratap, ketika dia itu mati diratapi. Nah, itu makna yang nomor 2. Makna yang ketiga, orang kafir yang mati ketika diratapi juga disiksa. Karena diratapi nggak diratapi, memang orang kafir itu disiksa. Lalu makna yang keempat, bila kita rangkum, ketika mayit tahu di mana dia diratapi, maka dia susah. Mayit niku diusung teng kuburan semerap mboten. Walaupun kita belum punya pengalaman, aku orang tahu diusung yang kuburan nonton. Pertanyaannya, ketika mayit diusung ke kuburan, tahu enggak? Tahu. Kepada yang baik ngomong, segerakan, ciketo. Aku bintang cetuk kebaikan yang dijanjikan. Tahu itu diusung, minta disegerakan. Demikian juga ketika mayit itu buruk, ketika diusung ke kuburan berontak, ilaina tadhabu nabi, aku digawa nyandi. Berarti kalau gitu ngerti diusung itu. Termasuk ketika diratapi juga ngerti. Nah, itu susah. Kenapa saya diratapi? Wong itu tidak boleh. Nah, itu beberapa makna, dan itu rangkuman dari yang kita kaji kemarin. Sekarang kita masuk pada hadis yang tertulis di kitab saya pegang, nomor 574. Yang lainnya nomor bisa disesuaikan. Hadisnya sahih, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qol, syahidu, saya menyaksikan, bintan lin nabiyyi, seorang anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudfanu, dia dikubur, wa Rasulullah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabri, duduk di samping, tidak di atasnya. Bolehkah duduk di atas gundukan kuburan? Enggak boleh. Diinjak-injak juga enggak boleh. Di masyarakat biasa dikijing-kijingnya damel kursi, asal mboten. Enggak boleh. Dikijing itu enggak boleh. Cukup satu tanda, kemudian dibikin gundukan, dan itu dijaga. Jadi duduknya di sampingnya, tidak di atasnya. Faro'a itu, maka kulihat ainaihi, dua mata Nabi Sallam, tatma'an, berlinang-linang. Rawahu al-Bukhariyu, meriwayatkannya Imam Bukhari. Bahasa yang gampang, nangis, muwun.
Apakah semua tangisan itu namanya meratap? Jawab, bukan. Tangisan itu sebabnya macam-macam. Kelaran nangis, napa malih bayek, pipis nangis, ngelak nangis, kademen nangis, nyapa isone nangis. Berarti enggak semua tangis itu meratap. Termasuk kangen saged nangis, seweneng nggih saged nangis. Meratap diantaranya juga bentuknya menangis. Tapi tidak semua tangisan itu ratapan. Makanya tangisan yang masuk kategori ratapan, kita butuh mengingat kembali tanda-tanda orang itu perbuatannya dikatakan meratap. Napa niku? 1, ndak ridho pada takdir. Nomor 2, berburuk sangka kepada Allah yang menetapkan takdir. Apa tadi nomor 1? Tanda-tanda meratap, enggak ridho pada takdir. Nomor 2, berburuk sangka kepada Allah, zat yang menetapkan takdir. Ya, nomor 3, tidak bisa mengambil pelajaran dari takdir. Banyak pelajarannya dari takdir itu, nggak ada yang kosong, semua itu baik fadilahnya. Lalu yang keempat, protes. Wis nggak ridho, berburuk sangka, nggak bisa mengambil pelajaran, protes. Apa protesnya? Macam-macam, termasuk ditangisi bentuk protesnya. Maka tangis sebagai perwujudan protesnya kepada Allah, yang nggak ridho kepada takdir, berburuk sangka kepada Allah, nggak bisa mengambil pelajaran. Nah, tangis yang kayak begitulah yang itu masuk kategori meratap. Lalu tangisnya Nabi SAW ada di hadis ini, itu tangis apa? Tangis manusia bisa susah. Yang susah sakit nangis betul? Sakit. Kenapa? Ya memang susah itu identik dengan tangis. Uyah identik kalih asin, nggih mboten? Gula identik kalih legi, nggih sampun. Laki-laki identik kumis jenggot, itu gawane. Susah gandengane nangis niku biasa. Nyapa nangis susah ya? Nah, ini kan biasa kan tangis. Jadi tangisnya Nabi SAW itu memang bisa susah kan biasa, tapi itu bukan ratapan. Demikian juga memiliki nilai kasih sayang. Ikut merasakan berat apa yang seseorang merasakan. Biasanya bila sungkawa yang terungkap pada seseorang itu bisa merasakan apa yang dirasakan. Mati itu berat. Biasanya berat itu adalah susah dan tangis. Sehingga apabila keluar tangisnya, ini termasuk tangis bela sungkawa yang seperti itu, bisa merasakan apa yang ia rasakan, maka itu boleh-boleh saja. Hati susah, mata bercucuran, terungkap suara tangisan, tetapi tidak berucap kata-kata yang Allah murkai, hati pun juga tetap ridho kepada ketetapan Allah, maka itu enggak masuk kepada tangisan ratapan. Makanya Abdurrahman bin Auf itu menanya, Nabi SAW tangisan apa ini? Tangisan kasih sayang. Senada dengan itu boleh-boleh saja yang seperti itu, dan itu diperbuat Nabi SAW. Keterangan di sini, jawazul buka ala mayyit biduni raf'is saut. Bolehnya nangis ketika ada keluarganya yang mati tanpa dikeras-keraskan suaranya, enggak ngeru-ngeru. Karena tangis susah, tangis kasih sayang itu bukan tangis yang melengking tinggi. Napa basa Jawane wau? Tangis ngeru-ngeru ngoten nggih.
Yusanu as-sabru wa ihtisabul ajri indallah ta'ala wal istidza, dianjurkan untuk sabar, yaitu mampu mengendalikan emosi. Makanya butuh ridho kepada takdir, husnudzon, dan ngambil pelajaran. Terus pundi carane pun sabar, kemampuan mengendalikan emosi sehingga mboten berkeluh kesah. Satu, ridho pada takdir. Dua, berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Di balik ini masih ada kebaikannya. Kali itu namanya berhusnudzon. Yang nomor tiga, sibuk mengambil pelajarannya. Entah nanti akan menggugurkan dosa, meninggikan derajat, diberi pahala. Lek sibuk dengan kayak begitu, nanti akan terkendali. Itulah namanya kesabaran. Makanya besarkan harapan pahala di sisi Allah Ta'ala, sehingga mulut akan berungkap inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah. Allah punya hak berbuat yang dikehendaki, menghidupkan, mematikan, itu ada hikmahnya. Allah punya hak berbuat yang dikehendaki. Memang saya milik Allah, saya lilo, diperbuat oleh Allah. Dihidupkan, ya saya gunakan untuk syukur. Dimatikan, saya gunakan untuk istirahat. Itu namanya lilo, kepada ketetapan Allah Ta'ala, dan kepadanya kita kembali punya makna harapan. Semoga kembaliku kepada Allah akan terampunkan dosa, dirahmati, dibesarkan pahala, dapat hiburan. Makanya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah saya pahala di musibah ini dan ganti lebih baik. Berikutnya masuk hadis ke 575 juga sahih. An Jabir radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil laili. Janganlah kalian mengubur mayit kalian di waktu malam. Illa antut toru, kecuali bila kalian berkondisi mendesak, terpaksa. Akhrajahu Ibnu Majah wa asluhu fi Muslim, lakin qol, tapi di situ ada bahasa zajaro, mencela. Ayyuk bara arrajulu, seseorang dikubur bilail hatta yusalla alaih, sehingga disolati. Sekarang kita baca pensarahannya. Karahiyatu dafnil mayit lailan, dibenci mengubur mayit di waktu malam, illa indal hajah, kecuali apabila memang ada perlunya. Pelarangannya bukan pelarangan telak, gak boleh belas, bukan begitu, tetapi pelarangan yang memiliki nilai li'annahu madhinnatun at-taksir, karena kondisi malam itu berpotensi hak-hak mayit itu tidak terpenuhi dengan sempurna. Bukan tidak boleh, tetapi menyebabkan tidak sempurna. Berarti kalau begitu, bila hak mayit tetap sempurna, boleh. Yaitu berpotensi tidak sempurnanya fi hakil mayit au adam nasan, atau tidak bisa berbuat baik fil kafan dan sebagainya. Atau juga itu menyebabkan masyarakat berat. Tapi apabila memang hak mayit itu tetap terpenuhi dengan sempurna, masyarakat pun juga enggak keberatan, boleh. Kira-kira tiang pun aras-arasen niku jam pinten? Jam pinten? Pun aras-arasen metu ngoten jam pinten? Jam-jam 10, 11 niku pun mulai aras-arasen ya. Tapi apabila masih jam 9 kurang, itu seolah itu kondisi kita itu jek rame, wong cek semliwer sana sini, ibaratnya nggih
Lek melek ci ombo ngoten nggih, dereng patah ngantuk ngoten istilahipun. Nggih monggo-monggo kemawon. Mungkin cari kelengkapannya gitu masih mudah. Hak-hak mayit sejak dari memandikan masih sempurna, kafan masih sempurna, solati setidaknya 40 orang juga masih sempurna. Penggaliannya pun juga gampang, lampu-lampu juga mudah, kondisi pun juga masih memungkinkan. Awak loyo nggih dereng patos napa? Dereng kewengen. Nggih monggo-monggo kemawon. Tapi apabila sudah jam 11, jam 12 itu seringnya berat. Seringnya berat. Kenapa? Memang masing-masing itu punya hak. Masing-masing itu punya hak. Yang diperintahkan wa ati kulli haqqin haqqoh. Masing-masing hak yang punya, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya. Hakipun awak dilereni niku jam pinten? Hakipun awak dilerekne jam pinten? Sepertiga awal. Lek sedina sewengi niku 6 jam, 12 jam. Terus diporo telu pinten nggih? Sekawan nggih. Ya sekitar jam 10-an. Jam 6 tambah 4 kan jam 10-an nggih. Itu awak pun boleh buatan penak. Kenapa? Memang haknya itu diistirahatkan. Maka apabila ada seseorang meninggal jam 10, nah itu bisa ditunda saja. Diberitahukan yang ringan, monggo si fulan telah meninggal, seolah akan dituntaskan haknya besok pagi. Senada dengan itu, sehingga masyarakat nggak usah berduyun-duyun mengurus. Cukup orang tertentu saja sejak dari keluarga memandikan, mengkafani, kemudian mengistirahatkannya, lalu dicarikan beberapa orang untuk diupah menggalikan di kuburan sebagai kerja lembur upamanya, dan menyiapkan semisal kayu itu enggak melibatkan siapa-siapa. Ketika sudah siap, pelaksananya besok pagi. Mungkin ketika matahari sudah terbit sempurna, jam pinten nggih matahari terbit sempurna? Jam 6 kurang seperapatan. Ya insyaallah besok pagi jam 6 disolati. Nanti orang selepas subuh bisa berduyun-duyun datang. Tujuannya apa? Tujuannya tidak memberatkan. Bapak apabila masyarakat sudah keberatan nanti memenuhi hak mayit, nanti enggak sempurna. Enggak sempurna. Dan manusia punya keberatan itu sesuatu yang lumrah. Makanya ada rukhsah. Termasuk ketika hujan deras, banjir, lampu mati, wit podo ambruk. Makanya sholat itu bisa dijamak. Bisa dijamak. Tiang budal teng masjid maghriban tasih biasa, begitu teko masjid wes daur sepol, lampu mati, angin, banjir. Ini kira-kira bar maghriban mulai ngisak dipun undang malah apa mboten? Berat. Untuk kasus ini boleh dijamak. Kenapa? Supaya tidak memberatkan kepada umat. Allah tahu manusia punya keterbatasan, itu ada rukhsah. Maka yang kayak begitu juga berlaku. Ketika sudah jam 10 munggah, orang itu berat karena badan pun juga punya hak untuk istirahat. Makanya apabila dipaksa untuk ngurus jenazah, itu mungkin jenazah haknya tidak sempurna. Itu bila dipaksakan untuk dikubur malam hari itu, ini termasuk yang dicela. Kenapa? Menyebabkan hak mayit tidak sempurna. Nah begitu. Berikutnya jawazu ad-dafni lailan lid-darurati ka khaufiz zahmah awil har au taghayyurul mayyit wa ghuriha. Bolehnya dikubur di waktu malam karena kondisi mendesak. Napa contoh kondisi mendesak? Semisal takut terlalu ramai.
Tapi apabila memang kematian sangat banyak, lek dikejakan awan gitu malah keramen kakian sing mati, musim-musim mati kathah ngoten. Semisal taun, sehingga benjo nemen-nemen malam diangsur, monggo, itu namanya kondisi mendesak. Atau panas yang sangat, awak ngelili, apalagi pas puasa. Atau mayit itu memang rawan bila tidak segera dikuburkan nanti saking panasnya leder. Saged nggih awake leder nggih. Atas kisahipun majikanipun Bilal, Umayyah bin Khalaf, mati di perang Badar. Itu ternyata kepanasan. Awakipun kena panas niku malah mepel napa jenenge, dicekel tangane dipun tarik mak prudul ngoten nggih, napa nyunyut napa mrepel, akhirnya ndak bisa dipegang, makanya ditimbun saja. Itu mungkin itu kondisi panas seperti itu. Itu contoh-contoh kondisi mendesak. Maka kondisi-kondisi mendesak seperti itu sehingga penguburannya tertunda di waktu malam supaya gak nemen-nemen, nah itu sesuatu yang boleh. Itu contoh alasan-alasan masuk kategori mendesak. Adamu jawazi dafni inda tulis syamsi wa khina tartafi'u wa khina yakumu qa'imud dhahira wa inda ghurubi syamsi hatta yahtajiba kursuha. Ini ada 3 waktu orang dilarang untuk ngubur. 1, ketika matahari proses terbit sampai sempurna terbitnya, baru boleh. Cilekas mintip-mintip proses itu belum boleh, tunda dulu. Makanya sekarang sekitar jam 6 kurang seperempat itu sudah sempurna terbitnya. Kurang daripada itu nanti proses terbit itu dihindari. Yang kedua, ketika matahari sedang tegak persis di atas, itu dihindari sampai matahari gelincir. Yang ketiga, ketika mulai proses tenggelam, tunda dulu mengubur sampai tenggelam sempurna. Makanya maghriban dulu selesai baru nanti dikubur, seolah nanti sudah tenggelam sempurna. Itu tadi tentang hukum mengubur jenazah di waktu malam, ternyata sudah ada perinciannya. Berikutnya 576 juga sahih an Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu anhu maqal lama jaa tatkala datang na'yu Ja'far, berita akan kematian Ja'far, khina kutila ketika terbunuh. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman, bikinkan untuk keluarga Ja'far makanan. Waqad atahum ma yasghaluhum, telah datang kepada keluarga Ja'far perkara yang menyebabkan mereka sibuk sehingga enggak sempat masak. Akhrajahu al-khamsatu illa an-Nasa'i. Mengeluarkan imam yang 5 kecuali Imam Nasa'i. Ja'far itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ada Ali, ada Akil, ada Ja'far, ada Ummu Hani. Niki dulur kandung nggih. Dulur Ali bin Abi Thalib. Ja'far termasuk orang yang hijrah 2 kali untuk menyelamatkan agama. Pertama ke Habsi bersama istri tercintanya namanya Asma bintu Umes. Kemudian ketika sudah bisa ke Madinah, baru ke Madinah. Datang di Madinah tahun 7 Hijriah. Sepulang dari Khaybar, Nabi SAW penaklukan Khaybar. Ketika ketemu Ja'far, beliau tuh bingung. Bahagia yang kurasakan hari ini tuh bahagia sebab apa? Apa sukses menaklukkan Khaybar atau ketemu dulurku sing jenenge Ja'far, sepupu misalnya. Kemudian 2 tahun di Madinah, Ja'far termasuk jenderal besar.
Buktinya ditunjuk Nabi Islam salah satu dari panglima perang pada perang Mu'tah. Waktu itu disiapkan panglima perangnya. Pertama dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Bila gugur diganti oleh Ja'far. Bila gugur diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Ketiga-tiganya gugur. Sebelum bendera jatuh ada seorang sahabat yang memegangnya supaya terkendali. Setelah itu dicari Khalid bin Walid, pimpin masyarakat. Kemudian Allah memberikan kemenangan. Nah, pada kondisi kematian Ja'far ini, keluarganya diberitahu. Tentunya mayatnya tidak usah dibawa pulang. Karena orang yang mati di medan perang, dia dikubur di situ, nggak usah dibawa pulang. Semisal orang-orang yang syahid di perang Uhud juga nggak dibawa ke Madinah, tetap dikubur di area Gunung Uhud. Yang mati di Mu'tah juga ditanam di sana, nggak usah dibawa pulang. Kenapa? Itu syariatnya. Itu untuk orang yang mati syahid. Seperti itu. Nah, ketika berita kematian Ja'far telah sampai kepada keluarga, ya susah pol. Sampai sang istri nangisi telung dino ra kena dimpet. Pun tanek ngapa dereng nangis telung dino niku. Tanek nggih punan nggih. Kenapa sampai 3 hari? Ya gitulah manusia bisa susah. Manusia itu bisa susah. Tapi enggak kena dimpet. Makanya selama 3 hari Nabi SAW itu nggak mendatangi, ditokne wae nangis. Tapi nangis yang terkendali, bukan nangis ratap. Sebatas bisa susah, lalu terungkap dengan tangis, itu boleh. Tapi setelah 3 hari dikatakan, selepas hari ini saudaraku jadi tangisin neh. Nah, kondisi susah kayak begitu. Sang istri sampai susah telung dino, biasanya sing masakne sinten? Anak-anak niku. Ibu, makanya gak sempat masak. Makanya masyarakat diimbau. Keluarga Ja'far sibuk dengan susahnya, gak sempat masak, doi anak-anak, ayo beri mereka sumbangan makanan. Beri mereka sumbangan apa? Makanan. Hadisnya jelas, isna'u li ali Ja'far ta'aman, bikinkan untuk keluarga Ja'far makanan karena mereka telah disibukkan oleh kesusahan dengan kematian si Ja'far. Sekarang pelajarannya pada hadis 576, istighbabu inasi ahli mayyit bi irsalit ta'am ilaihim min aqaribihim aw jiranihim aw asdiqaihim. Dianjurkan untuk memberikan santunan kepada keluarga mayit dengan diantaranya dikirimkan makanan, entah oleh kerabatnya, tetangganya, atau teman setianya. Makanan sebatas untuk keluarga yang sedang susah tadi. Termasuk dibikinkan makanan yang secara sebab bisa menentramkan jiwa, hati. Napa makanannya? Nek dikonsumsi niku nyawa rasane malih tenang, susah rodok sudo, atine rodok toto. Napa niku makanane? Talbinah. Napa talbinah niku? Diambil dari kata laban. Laban niku susu. Sehingga di situ campuran ada semisal tepung dari gandum, ada susu, juga ada kurma. Itu dibikin sesuatu yang bisa diminum. Nah begitu, mungkin pemanisnya kurma. Susu niku memiliki kecenderungan dingin dan tenang, makanya kita berusaha mboten mengkonsumsi susu kalih madu sak gelas. Biasanya susu madu dipun cedhuk ngoten nggih. Diupayakan dihindari.
Kenapa? Karena itu kandungannya itu bertolak belakang. Madu memiliki kecenderungan panas, susu punya kecenderungan dingin. Nah, dicampur ini bisa saling merusak. Makanya apabila butuh pemanis itu pakai kurma. Termasuk orang yang tidur kelisian, gak patek, gampang sakit sare. Niku ben tenang. Ngunjuk nopo? Ngunjuk susu, bukan madu. Nah gitu. Makanya Nabi SAW itu diantara perbuatannya ketika hendak tidur itu minum susu, ke hati tenang. Butuh pemanis, nah itu pakai kurma. Ya mungkin tepungnya dari gandum itu sebagai bahan baku karbohidrat atau apa yang nanti bisa diminum, itu namanya talbinah. Dan itu ada di masyarakat seperti itu. Kalau kita nggak ada ya kita bisa bikin kurma dijangkau, susu terjangkau. Nanti tepungnya kayak begitu, insya Allah pun juga ada dijual, namanya tepung gandum itu ada. Itu namanya talbinah. Itu ketika dikonsumsi menyebabkan hati itu tenang, sehingga nangis iso sudo. Nah, ini supaya temannya, kerabatnya, tetangganya ini supaya membikinkan. Kenapa? Keluarganya itu sibuk dengan susah dan sebagainya. Makanya makanan yang dihidangkan untuk keluarga karena susah kayak begini ini memang dianjurkan. Itu dari pelajaran yang pertama. Berikutnya, qiyamu ahlil mayyit bidzabahi dzabaih wa taqdimi at'am lil muizzin bid'atun la tajuz. Repotnya keluarga mayit sampai beleh-beleh dan menyuguhkan kepada orang yang datang takziah, ini perbuatan yang enggak diperbolehkan. Wonten masyarakat tasih wonten nggih? Begitu mati tonggone repot dadak golek wedhus. Larung dibeleh mateng mayite dereng dibudalne, wonten nggih. Jereke si mayit entuk tunggangan roe kewan sing dibeleh nggih modal nguwot, nek uwot ugal lagil ngoten nggih. Nah, itu sesuatu yang enggak dibenarkan. Makanya keluarga jangan repot memberikan hidangan kepada wong sing hadir. Yang bener yang hadir membantu kepada keluarga, bukan keluarga malah atas nama menghormat tamu, bukan. Itu enggak diizinkan. Nah, kecuali sing duduk nek kuburan keringete gobyos, kesel, nah niku dikirimi makanan, minuman ben rasa duduk niku monggo-monggo mawon. Itu silahkan saja. Tapi itu memang dibutuhkan, itu bukan acara tetapi itu kebutuhan yang mendesak. Berikutnya, hormatu nahril ibil inda qabril mayyit li'anahu amalun jahiliyun muharramun. Diharamkan menyembelih onta di area kuburan ketika mayit ditanam. Ini termasuk perbuatan jahiliyah, kayaknya ini kita jarang menjumpai. Tapi di Arab dulu ada. Ikhraju shadaqah ma'al janazah bid'ah, mengeluarkan sedekah bersama jenazah. Jadi jenazah dipun budalne itu juga dikeluarkan sedekah ya ndak boleh. Napa contohnya? Nggih, atas sawur kembang kan wonten duwite lho nggih. Sawur kembang wonten duwite, mungkin atas nama sedekah. Bocah-bocah cilik padha ngluroni duwite. Niku napa istilahnya? Gagaki ngoten nggih. Nah, ndak diperbolehkan itu. Ndak diperbolehkan. Nah, senada dengan itu. Yang jelas ketika mengubur ke kuburan, pastikan dulu sudah dimandikan, disekafani, disolati, dibebaskan dari beban-beban hutangnya. Ketika sudah, ya diantarkan ke kuburan, tidak ada acara. Sampai di kuburan, lepas sandal, masuk dengan kaki kiri. Ketika lihat kuburan, doa dulu, salam kepada penduduk kubur, kemudian ditanam, memasukkannya dengan dari arah selatan, meletakkannya dengan berucap bismillah wabillah ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dipasang kayu, dikubur,
Dan tidak ada acara tabur bunga, cukup dengan tabur tanah. Bukan tabur bunga, tapi tabur nopo? Tabur tanah. Makanya acara berobosan, wonten nggih acara berobosan. Acara ngeculne pitik wonten nggih. Acara ngeprok kendil wonten nggih. Berobosan golek berkah. Keprok kendil niku jareke arek ketuban. Ngeculne pitik jareke nyawane bebas kaya pitik wis gak enek pemilihe, bebas metu. Ya mungkin beras kuning ben padang dalani senada dengan itu. Itu termasuk tradisi-tradisi yang tidak islami, itu dihindari. Dan tidak diiringi dengan api atau kalimat-kalimat tahlil. Di masyarakat sering terjadi iringan ke kuburan orang yang langsung sambil berucap kalimat tahlil, itu juga belum dijumpai landasannya. Berikutnya masuk pada hadis yang ke 577. Sahih juga an Sulaiman ibni Buraidah an Abi qol karena ada Rasul sallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir, mengajari mereka ketika keluar ke area kuburan. Ayyakul untuk mengatakan. Tapi ini untuk ibu-ibu tidak dianjurkan ke kuburan. Untuk ibu-ibu tidak dianjurkan ke kuburan. Tidak diizinkan untuk mengiring jenazah. Untuk ziarah kubur tidak harus, untuk mendoakan mayit tidak harus datang ke kuburan. Karena ada ancaman kepada perempuan yang sering ziarah kubur, itu malah dicela oleh Nabi SAW. Bila ingin mendoakan keluarganya, cukup di rumah saja. Tapi apabila sesekali dan itu aman ke kuburan mungkin, atau ketika sedang lewat, maka doa ini supaya dihafalkan siapapun. Karena orang yang lewat area kubur itu bisa siapapun, laki, perempuan, tua, muda. Pergi kemana, jalan yang dilewati ada kuburan di kanan jalan atau di kiri jalan. Nah, ketika tahu area kuburan supaya menyampaikan doa untuk penduduk kubur. Apa itu doanya? Assalamualaikum ahlat diyar, keselamatan semoga tercurah untuk kalian wahai penduduk kubur. Enggak semuanya, dibatasi minal mu'min wal muslimin, yang sudah mati dari kalangan mukmin, yang sudah mati dari kalangan muslim. Yang tidak mukmin, tidak muslim enggak masuk di dalam doa ini. Karena mendoakan ampunan untuk orang musyrik itu tidak boleh. Wa inna insyaallah bikum lahikun, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kepada kalian. Kita sami pun nanti sadar apa dereng, lek aku calane nyusul ngoten nggih. Pamaku nyusul tenan krana sanggup siap apa dereng. Pun nanti kepikir apa dereng ngoten nggih. Napa pirsa nggih istilahnya mek ruh-ruhan ngoten. Nah, supaya kita rasakan, saya akan segera menyusul. Apa bekalku? Nas'alullaha lana wa lakum afiyah. Kami minta kepada Allah agar kami dan kamu mendapatkan afiyah. Rawi Muslim. Ini supaya dihafalkan. Untuk laki-laki datang ke kuburan dan itu sering ketika ngubur jenazah atau juga untuk ziarah kubur, dihafalkan juga oleh ibu-ibu karena juga sering ketika pergi kemana juga melintasi area kuburan. Tidak harus mandek, tapi cukup kepala noleh ke area kuburan. Nah, itu mendoakan dengan Assalamualaikum ahlat diyar dan seterusnya. Kemudian afiyahnya orang hidup itu apa? Afiyahnya orang mati niku nopo? Saya minta pada supaya kami dapat afiyah, kamu dapat afiyah. Afiyah itu yang gesang niku nopo? Saged syukur dan sabar. Itu afiyah, selamati orang yang masih hidup. Napa? Syukur dan sabar. Afiyah selamati tiyang sing mati niku napa? Dapat nikmat kubur, dijaga dari siksa kubur. Moga-moga jenengan diparingi afiyah. Niku penduduk kubur. Mananya dapat nikmat kubur, tidak mendapatkan siksa kubur. Itu kita mintakan. Berikutnya 578 juga sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol marra lewat
Rasulullah SAW di kubur Madinah, kuburan yang ada di area Madinah. Fa'aqbala alaihim biwajhi, Nabi menghadap dengan wajahnya. Lewat niki dalile wong sing lewat mboten kudu mlebu, wajah dihadapkan. Sekira seorang sopir nggih namung nyawang, ndak panika nyopir malih. Nah, mungkin dadak nyetir pangkah ngeten nggih. Ku malah nabrak-nabrak. Lewat sedang mengendalikan kendaraan, ya mungkin dipalingkan wajah sekilas sambil mendoakan, kemudian wajahnya lurus ke depan untuk mengendalikan. Tapi kepada yang sedang tidak mengendalikan kendaraan, supaya lewat sambil menghadapkan wajah. Sekira itu pribadi, mandek dhisik juga boleh untuk menyelesaikan doa ketika lewat, menghadapkan wajah ke kubur, selesai kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi pernah seperti itu, yaitu berucap assalamualaikum ahlal kubur, keselamatan semoga tercurah padakan penduduk kubur, yaghfirulana walakum, semoga Allah mengampuni kami dan kamu, antum salafuna, kamu telah mendahului kami, wa nahnu bil athar, kami akan menyusul. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Hadis 579 juga sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala dawuh Rasulullah SAW, la tasubbu al amwat, kalian jangan mencela kepada orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah ketemu dengan apa yang telah mereka perbuat. Rawahu al-Bukhari. Api wis ketemu api elek sudah ketemu elek biasa dicela, ketika sudah mati jangan dicela. Memang tradisi mencela itu tidak boleh, karena dengan keburukan mereka mati mendapatkan. Untuk apa orang itu mencela? Yang ada pantasnya itu memaafkan. Apabila orang itu ndongkol, dendam, ternyata mencelamu itu nggak bisa menyelesaikan masalah, dan itu sudah terselesaikan dengan perbuatan mereka sendiri. Mati sudah mendapatkan dari balasan perilakunya, termasuk mendapatkan siksa kubur. Nah, kamu mencela itu hanya sebatas melampiaskan nafsu saja, itu nggak punya pengaruh. Maka jangan kamu cela kepada orang yang sudah mati. Di balik itu resikonya, kita baca hadis yang terakhir 580, wa rawa at-Tirmidzi an Mughirah radhiyallahu anhu nahwah, walakin qol, di situ ada keterangan fatu'dzu al ahya, kamu menyakiti kepada keluarga yang masih hidup. Tian itu penak apa mboten penak, keluarganya dirasani. Misalnya wonten tiang bertiga, terus ngobrol, tikok-tikok, piye kabare si fulan? Si fulan kang ditanyakan itu keluargane salah satu dari orang bertiga tadi, A, B, C. Ditanyakan fulan, mungkin fulan itu keluarganya C. A tanya pada B, gimana kabare si fulan? Wis mati. Kapok. Ini kira-kira si lorong mboten? Mboten bahasa ngoten niku. Piye kabare si fulan? Sematek, kapok. Si panggil loro to nggih. Jangan dicela. Bila tanya gimana kabar si fulan sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Allah menjaga kita semuanya. Itu kan malah penak dirungokne lho nggih. Tapi lah ngentemu piye kabar si fulan mati, kapok, kan menyakiti kepada yang masih hidup. Makanya jangan mencela kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Mereka mendapatkan dari hasil perbuatannya. Keterangannya di sini, khurimat sabul amwat mutlaqan, dilarang untuk mencela kepada orang yang sudah mati secara umum. Sawaun kana al mayyit musliman atau kafiran, sama saja si mayit itu muslim atau kafir. Ila li anal hadis muhassas
Biana alwatal kufar wal fusak minal muslimin yajuzu dzikru masawihim litahdir minhum. Hanya saja ada hadis menceritakan ini termasuk kekhususan apabila si mati itu orang kafir, orang yang fasik, yang itu merusak kepada kaum muslimin, itu boleh disebutkan untuk mewaspadai kepada masyarakat jangan sampai kejelekan mereka itu ada yang melanjutkannya atau ada kondisi yang mendesak. Itu kalau sifatnya bahasa kritikan itu untuk mewaspadakan jangan sampai ada masyarakat yang terbawa oleh perilaku si fulan yang telah mati, jangan sampai ada yang mewarisnya, itu boleh disebutkan keburukannya dan sebagainya. Demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Insyaallah hadis-hadis cerita tentang masalah jenazah telah selesai. Waktu depan insyaallah apabila kita masih dipertemukan kembali, kita masuk kepada kitab zakat. Semoga sekian kali pertemuan dari yang kita kaji kitab jenazah, Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita. Semoga diri kita, jenazah, keluarga kita yang muslim mendapatkan nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita mengurus jenazah bisa secara syar'i. Belum kita cukupkan, ada tanggapan, disilahkan. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Apa perbuatan yang disunahkan ketika orang menunggu penguburan? Yang pertama, sekira memang apabila bisa tandang, maka ikut nguruk walaupun dengan cawukan tangan kita. Sehingga yang ikut nguruk bukan sebatas yang punya kesempatan gantian memegang cangkul, termasuk yang lain-lain nanti bisa bersaham. Kenapa? Karena ketika kita mengubur jenazah itu nilainya sama saja membikinkan rumah dia di alam kubur. Jadi besar kalau begitu pahalanya. Diupayakan semuanya punya kesempatan. Basa Jawane raketang nyawuk. Ngoten nggih. Pakai cawukan tangan kita itu bisa. Ya, kita berlomba. Apabila kita nggak punya kesempatan, apa yang diperbuat? Ya nggak ada petunjuk khusus sing dilakoni wong sing nunggu penguburan selesai itu apa, nggak ada. Yang ada ya secara umum kita mengambil pelajaran, memperbanyak zikir, begitu. Itu merupakan petunjuk bersifat umum. Atau kita bisa saling bantu-membantu untuk suksesnya penguburan. Itu nggak ada ketetapan khusus, kita bisa lihat kondisi, yang jelas kita nanti bisa bersaham. Kemudian itu tadi pertanyaan nomor 2. Yang pertama, ketika kasus puasa sunnah, ada seseorang itu bila puasa sholatnya tidak bisa berdiri sempurna, tapi apabila tidak berpuasa sholatnya bisa berdiri. Nah begitu. Sementara dia itu pengen berpuasa. Lalu bagaimana? Ya seperti itu. Sekarang puasanya harus diperinci dulu. Bila puasanya walaupun sunnah tetapi itu memiliki nilai yang sangat mulia. Misalnya puasa Ramadan mengiringkannya 6 hari di bulan Syawal, ini kan amat sangat dianjurkan. Ini lah aku poso, lah aku sholat gak iso ngadeg,
Tapi lek gak poso iso ngadeg. Iki sing tak nangne posone walaupun sholatnya karo lungguh atau tuh ndak usah poso supaya sholatnya bisa sambil berdiri. Untuk puasa yang sifatnya ada dorongan kuat seperti itu, maka supaya berdoa. Ya Allah, Engkau memerintahkan supaya berdoa, supaya beberapa pekerjaan bisa dikerjakan. Bila saya puasa sunnah, sholat saya nggak bisa berdiri. Sementara puasa sangat dianjurkan, beri saya kemampuan semuanya. Sholat nanti mampu. Tapi apabila puasanya selain dari puasa sunnah yang sangat ditekankan, nggak masuk yang ditekankan. Apabila puasa menyebabkan nggak bisa berdiri, nanti puasanya bisa ditunda saja. Puasanya bisa ditunda saja. Kenapa? Karena permasalahannya berdiri itu termasuk dari rukun. Termasuk dari rukun. Rukun itu bagian yang paling penting. Dan itu harus diupayakan ada, kecuali betul-betul darurat. Karena ada perintah waqumu lillahi qanitin, supaya perintah sambil berdiri itu sangat jelas. Nah begitu, makanya yang menyebabkan penghalang, menyebabkan gak bisa berdiri itu harus dihindari. Ternyata puasa menyebabkan gak mampu berdiri, sementara puasanya gak mendesak, makanya puasanya bisa ditinggalkan. Tapi apabila puasanya amat sangat dianjurkannya, maka nanti iringkan saja dengan doa sing biasane kalau saya puasa sunnah tidak mampu berdiri, untuk puasa jenis ini supaya saya mampu dan berusaha, seolah nanti Allah memberikan kemampuan. Demikian wallahu a'lam. Apalagi sekira cukup itu yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.